Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha. Hari ini hari Kamis, tanggal 22 April 2021. Ujian akan menjelaskan subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Nah, kakak sekarang buka di halaman 89 ya. Di sini, Deli amat bangga dengan daerah tempat tinggalnya karena warga di daerah tempat tinggal Deli banyak melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan produksi. Nah, kakak, apa sih itu kegiatan produksi? Ya, kegiatan produksi berarti kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Dan pelaku dalam kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, kakak, dalam kegiatan produksi itu ada kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya apa kakak? Ya, ada petani, nelayan, atau pengrajin. Jenis pekerjaan tersebut juga menghasilkan barang dengan cara mengolah sumber daya alam. Dan juga ada contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, misalnya dokter, guru, pengacara, pemandu wisata, dan montir. Selanjutnya, kakak buka di halaman 90 ya. Di sini ada pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan tokoh dan penokohan dalam teks cerita fiksi. Nah, kakak, apa sih itu cerita teks fiksi itu? Ya, cerita fiksi adalah cerita tidak nyata atau hayalan. Nah, kakak baca ya di sini. Ada ceritanya tentang angsa yang bertelur emas. Kakak baca ya di halaman 90 dan 91. Selanjutnya, kakak buka di halaman 92, kita belajar PPKN, menjelaskan keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi di dalam cerita angsa yang bertelur emas, petani memiliki sifat atau karakter yang serakah. Karakteristik seseorang mengacu kepada sifat yang diturunkan dan lingkungan sekitar. Apa sih itu kakak karakteristik? Ya, karakteristik merupakan ciri khas seseorang yang secara alamiah terbentuk pada diri seseorang. Karakter mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki seseorang. Nah, berikut beberapa karakter yang biasa kita temui dalam kehidupan. Misalnya ada penyabar, ceria, pemaaf, bijaksana, pendiam, penyayang, penakut, rajin, jujur, setia, dan hemat. Itu contoh dari karakter dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kakak kerjakan tugasnya di halaman 93 ya. Nomor 1 dan 2. Yang nomor 1, menentukan tokoh protagonis dan antagonis dari cerita tersebut ya. Kemarin sudah ya kakak, tokoh protagonis itu tokoh yang baik, kalau antagonis itu tokoh yang jahat. Nah, di manakah latarnya? Latarnya di mana kakak tempatnya? Dan yang nomor 2, jenis kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya alam di daerah tempat tinggalmu. Dan tadi sudah Ibu jelaskan ya kakak, apa saja kegiatan ekonomi yang menghasilkan sumber daya alam. Selanjutnya, kakak buka di halaman 94 ya. Ada pelajaran IPS. Manusia berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan ekonomi. Hal yang sama juga dilakukan oleh kedua orang tua kita. Ya, misalnya apa kakak? Ada berdagang, bertani, pengrajin ya kakak. Tadi juga ada yang menghasilkan jasa, ada seperti guru, dokter ya. Itu contoh dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua kita. Dan di sini juga ada menjelaskan keunikan daerah berdasarkan kegiatan ekonomi. Suatu daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, manusia juga memanfaatkan potensi alam lainnya yang terhampar di daerah sekitar. Misalnya, kenampakan alam berupa perbukitan, gunung, pantai, dan sungai ya. Salah satu pemanfaatan potensi alam adalah berupa pelayanan
jasa. Dan di sini kakak lihat ya. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa, sumber daya manusia harus kreatif dan memiliki keterampilan. Nah, di sini ada beberapa tingkat produktivitas ya. Ada seperti tenaga kerja terdidik, seperti guru. Ada tenaga kerja berlatih ya. Seperti apa itu? Dia ada kursus menjahit. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Misalnya seperti apa? Ya, misalnya seperti pembersih jalan, tukang pembersih jalan ya. Kakak selanjutnya, kakak buka di halaman 96 ya. Di sini ada membuat cerita fiksi. Nah, di sini juga ada pastikan dalam dongeng terdapat hal berikut ya. Di dalam cerita fiksi itu harus ada tokoh utama, tokoh tambahan ya, ada pesan moral dari dongeng tersebut dan juga ada alur yang mengalir dengan baik. Dan kakak juga lihat di bawahnya ada pembelajaran PPKN. Menjelaskan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya seperti apa kemarin kakak? Ya, kemarin untuk menghargai orang lain. Terus untuk apa kakak? Dalam manfaatnya untuk menciptakan kerukunan. Terus beradaptasi dengan orang lain. Baik kakak, selanjutnya kakak buka di halaman 98. Kakak kerjakan tugasnya nomor 1, 2, dan 3 ya. Baik, kakak, tuliskan kegiatan ekonomi yang terjadi pada proses pembuatan kecap. Pada proses pembuatan kecap itu seperti apa kakak? Ya, awalnya dari menanam kacang kedelai ya. Lalu kacang kedelai itu dipanen dan diolah ya. Terus selanjutnya kacang kedelai itu diolah untuk dijadikan untuk dijadikan kecap dan diberi pewarna coklat ya. Selanjutnya kakak juga yang B, pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses produksi kecap? Pekerjaan apa saja ya kakak kerjakan. Terus nomor 2 juga kakak lihat judul yang tepat untuk cerita tersebut apa. Terus siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Siapa tokohnya? Terus yang ketiga, jelaskan manfaat keragaman karakteristik di lingkungan tempat tinggal ya. Manfaat keragaman karakteristik di lingkungan tempat tinggal apa kakak? Tadi sudah ibu jelaskan ya. Manfaat dari keragaman karakteristik. Baik kakak. Kakak kerjakan tadi tugasnya di halaman 93 nomor 1 dan 2. Di nomor 98 nomor 1, 2, dan 3. Baik, setelah kakak selesai mengerjakan tugas, kakak kirimkan tugasnya ke wali kelas masing-masing ya. Sekian dari ibu, semoga apa yang ibu sampaikan dapat kakak pahami ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.